alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang hal-hal yang membatalkan syahadat. Seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti ia telah mempersaksikan dirinya sebagai hamba Allah. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah selalu membekas dalam jiwanya dan menggerakkan anggota tubuhnya agar tidak menyembah selainnya. Baginya hanya Allah sebagai Tuhan yang harus ditaati, diikuti ajarannya, dipatuhi perintahnya, dan dijauhi larangannya. Bagaimana caranya? Kita dapat melihat kepribadian Rasulullah, sebab ialah contoh hamba Allah yang sejati, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya ia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bagi seorang hamba tidak ada pilihan kecuali mencontohi pribadi Rasulullah, sehingga makna dua kalimat syahadat yang intinya tauhid dapat benar-benar tercermin dalam jiwa dan perbuatan dari segala sisi kehidupan. Untuk menjaga kemurnian tauhid, hendaknya menghindar dari hal-hal yang dapat membatalkan syahadat. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah lawan kata dari tauhid. Syirik merupakan sikap menyekutukan Allah secara zat, sifat, maupun perbuatan. Syirik secara zat adalah meyakini zat Allah sama seperti zat makhluknya. Syirik secara sifat adalah meyakini sifat Allah sama seperti sifat makhluknya. Syirik secara perbuatan adalah meyakini yang diperbuat Allah selama ini sama seperti makhluk. Dan syirik secara ibadah adalah menyembah dan mengagungkan selain dari Allah. Syirik adalah kezaliman yang nyata, sumber khurafat yang meyakini selain Allah, sumber ketakutan dan kesengsaraan, sumber merendahkan derajat manusia, sumber menghancurkan kecerdasan manusia. Dan di akhirat nanti, orang-orang yang syirik tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hal kedua yang membatalkan syahadat ada al-ilhad, menyimpang dari kebenaran. Dalam lisanul Arab dikatakan al-ilhad artinya menyimpang dari maksud sebenarnya. Meragukan Allah juga termasuk ilhad. Secara istilah, ilhad pada hakikatnya untuk segala tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Tetapi secara definitif, ia lebih khusus digunakan untuk sikap menafikan atau tidak percaya adanya sifat-sifat nama dan perbuatan Allah. Adapun bahaya ilhad, yang pertama mengingkari salah satu sifat, nama atau perbuatan Allah. Yang kedua, mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang adanya nama dan sifat Allah. Yang ketiga, mengingkari segala wujud di alam ini sebagai ciptaan Allah. Yang ketiga ada nifaq atau munafik. Menurut Imam Al-Asfahani, diambil dari kata an-nafaq yang artinya jalan tembus. Kata an-nifaq digunakan sebagai orang-orang munafik ketika bertemu dengan orang-orang Islam. Mereka suka menampakkan dirinya sebagai muslim, dan ketika bertemu dengan teman-teman sesama kafir, mereka kembali lagi ke wajah mereka yang asli sebagai orang-orang kafir. Adapun ciri-ciri orang munafik, yang pertama, di mulut mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari kiamat, sementara di hati mereka kafir. Yang kedua, ketika dikatakan kepada mereka agar jangan berbuat kerusakan, mereka mengaku itu perbuatan baik. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan menampakkan keimanannya. Tetapi ketika mereka kembali ke teman-teman sesama mereka, mereka akan menjadi kafir kembali. Yang keempat, ibarat orang berbisnis, mereka sedang membeli kekafiran dengan keimanan.
Sebab setiap saat wajah mereka berganti-ganti, tergantung dengan siapa dan di mana pada saat itu mereka sedang bersama-sama. 5. Ibarat pejalan dalam kegelapan. Setiap kali mereka menyalakan obor, seketika obor itu padam kembali. Yang keenam, ibarat orang-orang yang ketakutan mendengarkan petir saat hujan turun. Mereka selalu menutup telinga karena takut kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah masuk ke hati mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.